Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Estin Fitri Cahyani, kelas 7A PIAUD IAI Al-Qadiri. Di sini saya akan mereview makalah yang berjudul Ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani dan Kiai Haji Ahmad Muzakisah. Ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ajaran tasawuf akhlaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bidang tasawuf. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai makom atau kedudukan ma'rifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan perbaikan akhlak itu adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalankan seorang muslim. Misalnya konsep taharroh yang artinya bersuci. Berikut penjelasan sebagaimana dikutip dari buku Akidah Akhlak tahun 2020 yang ditulis Sihabul Milahudin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membahas sedikitnya sekitar 62 nasihat. Tema-tema yang diangkat berputar pada acara mengelola dan mendidik jiwa, hawa nafsu, dan membersihkan hati. Perkara yang perlu ditekankan pertama kali adalah memahami arti tauhid yang merupakan inti dari ajaran agama. Al-Jailani menegaskan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ketika takdir turun berarti ketiadaan agama, tauhid nihil, dan sirnalah arti tawakal dan keikhlasan. Yang paling penting paparnya, lebih baik seseorang itu menasihati, membimbing, dan mengarahkan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Tuluskan niat dan bersihkan amal hanya untuk Allah semata, sebab aku sangat sulit menyadarkan pihak lain tanpa membedah terlebih dahulu. Kuncinya, lanjut Al-Jailani, di dalam hati, dan dia bukan hanya ada dalam lisan atau perkataan, serta tidak perlu juga terlalu diumbar di publik. Apabila tauhid ada persamaan dengan syirik kecil, itu kemunafikan namanya. Percuma lisan bilang bertakwa tapi hatinya durhaka, ataupun lidah tak henti-hentinya bersyukur tetapi hati tetap berpaling. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, bagaimana mungkin aku turunkan kebaikanku tetapi kejelekanmu justru mendekatiku. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dilakukan dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batin dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Kotoran itu adalah dosa yang harus dibersihkan dengan cara tobat, zikir, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyisihkan selain Allah di dalam hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyucian diri secara batin harus menempuh jalan spiritual serta dibimbing oleh guru atau mursyid yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Pembersihan diri dilakukan oleh tobat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah aspek formal di ajaran fikih, sedangkan konsep batin merupakan substansi tasawuf. Konsep lahir disebut ajaran syariat dalam istilah tasawufnya, sementara konsep batinnya adalah hakikat. Konsep batin harus selaras dengan fikih syariat Islam, namun syariat tanpa hakikat atau aspek batin dianggap kosong, tak bermakna, sementara hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak terdasar. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengamalan fikih saja tidak cukup dalam beragama, sebab fikih hanya bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofi ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mementingkan ibadah fardu dan wajib saja, melainkan juga amalan sunnah. Selanjutnya yaitu ajaran Kiai Haji Ahmad Muzakisah. Di kalangan masyarakat tertentu, para kiai memperoleh posisi yang amat istimewa karena dengan kemampuan dan pengetahuannya itu mereka telah menempatkan dirinya sebagai ulama pewaris Nabi Muhammad SAW atau menjadi penjaga utama proses sosialisasi ajaran Islam.
Anggapan seperti itu dalam perkembangan selanjutnya menjadi tali pengikat emosi religius baik bagi lapisan bawah yang kebanyakan bercirikan tradisional agraris maupun lapisan menengah yang telah mengenyam pendidikan modern. Berkembanglah kemudian hubungan kiai dan santri yang khas dan menggambarkan suatu kepatuhan yang hampir tanpa syarat. Setiap hormat, takdim, dan kepatuhan kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Dalam kajian kepemimpinan Ki Haji Musa Kisah mengikuti perspektif yang dikemukakan Weber, kiai bisa dimasukkan dalam otoritas tradisional dan otoritas karismatik. Membedakan otoritas menjadi 3, yaitu otoritas rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Otoritas tradisional tidak birokratik, hanya didasarkan pada tradisi, sedangkan otoritas karismatik diperoleh oleh seseorang karena karisma pribadinya, keperkasaan, keturunan, kepribadian, serta kelebihan lainnya. Karisma kiai ini memperoleh dukungan dari masyarakat karena memiliki kemantapan moral dan kualitas keilmuan, sehingga akhirnya melahirkan suatu bentuk kepribadian yang magnetis, penuh daya tarik bagi para pengikutnya, sekalipun proses itu mula-mula beranjak dari kalangan terdekat, kemudian menjalar keluar ke tempat-tempat yang jauh. Misalnya karisma Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, Kiai As'ad Samsul Arifin dari Situbondo, dan sebagainya. Kiai tidak hanya dikategorikan elit agama, tetapi juga sebagai elit pesantren yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan serta berkompeten mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan yang ada di pondok pesantren. Tipe karismatik yang melekat pada dirinya menjadi tolok ukur kewibawaan pesantren dipandang dari segi kehidupan santri. Karisma kiai adalah karunia yang diperoleh oleh kekuatan Tuhan. Sejarah pondok pesantren ini melukiskan betapa kuat pengaruh karisma kiai pada masa tertentu. Mereka menjadi tempat berkiblat bagi santri dan pendukungnya. Segala kebijakannya yang dituangkan dalam kata-kata dijadikan referensi atau panutan. Bahasa-bahasa kiasan yang dilontarkannya menjadi bahan renungan. Posisi yang serba menguntungkan kiai ini membentuk mekanisme kerja pondok pesantren, baik yang berkaitan dengan struktur organisasi kepemimpinan maupun arah perkembangan lembaga pesantren. Dari gaya kepemimpinan karismatik ini, Mas Tuhu kemudian menemukan 2 pola hubungan yang unik antar kiai dan santri, konsep ikhlas, barokah, dan ibadah. Sesuai dengan paparan pendapat para ahli tentang kepemimpinan karismatik, kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Musa Kisah adalah bermuara pada kepemimpinan spiritual karismatik, yaitu suatu kepemimpinan yang dalam mempengaruhi dan mendoktrin para santri dan para pengikutnya berbasis pendekatan-pendekatan ritual peribadatan seperti sholat, dzikir, sodako, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Musa Kisah pada jamaah pengajian Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, di mana dakwah beliau dapat memberikan ketenangan, diterima dan diamalkan oleh objeknya. Yang pertama yaitu strategi dakwahnya adalah dakwah terapeutik dengan metode bi al-hikmah dan metode bilhal, yaitu dengan istiqomah mendoakan umat Islam sedunia, gemar bersedekah dan akhlakul karimah. Tadus bin An-Nikmah memanfaatkan kompetensi keluarga dan membentuk koordinator manaqib. Kedua, faktor pendukung strategi dakwah yaitu dukungan keluarga, kepribadian yang sabar dan pemaaf, daya kabul yang tinggi, dan peristiwa-peristiwa yang aneh. Sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Ki Haji Ahmad Muzaki, tekankan kepada para jamaahnya pada waktu membaca zikir manaqib, mari kita semua belajar menjadi dermawan, sebab salah satu indikator mutakin itu adalah dermawan yang baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Karena itu mari kita dengan ikhlas membaca surat Al-Fatihah sebanyak 33 kali untuk disedekahkan. Pertama, kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, semoga mereka selalu ditinggikan derajatnya oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Kedua, kita hadiahkan untuk negara
Negara Indonesia atau NKRI dari Sabang sampai Merauke agar dijauhkan dari bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, penyakit taun dan kebakaran serta cekcok perang saudara. Yang ketiga yaitu kita hadiahkan kepada ulama dan umarok Indonesia mulai jajaran yang paling atas sampai ke yang paling bawah, yang benar semoga dibenarkan, ulama yang baik semoga dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun bangsa dan negara menuju bangsa yang makmur. Keempat, kita hadiahkan kepada seluruh santri, jamaah, alumni khususnya yang ikut manakib semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam dan istiqomah. Yang punya hajat semoga hajatnya dikabulkan. Karisma dan pengaruh beliau menjadi lebih lengkap karena dengan kepemimpinan tarekat di mana beliau selalu sebagai imam besar dari jamaah dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diyakini memiliki keistimewaan berupa keahlian mukasofah dan ma'rifah. Ini yang kemudian di kalangan masyarakat luas dikenal dengan istilah bukti nyata. Ajaran Kiai Haji Musa Kisah kepada para santrinya dengan secara istiqomah mengimami salat 5 kali sehari, semalam mengajarkan tafsir dan sebagainya. Beliau berprinsip bahwa santri adalah segala-galanya bagi beliau. Di sini letak keunikan beliau yang setiap mempertahankan eksistensi sebagai kiai pesantren. Di antara doktrin spiritual yang khas adalah bahwa semua tamu yang datang ke Kiai Haji Musa Kisah harus diniati untuk beribadah dan taqarrub kepada Allah. Beliau menyebut dengan istilah lillah dan billah. Lillah artinya setiap yang akan datang ke Pondok Al-Qadir harus ikhlas karena Allah. Karena ikhlas karena Allah maka akan billah, semua gerak-geriknya akan bersama dengan Allah dan semua hajatnya terkabulkan. Kemudian doktrin berikutnya adalah li rasul wa bil rasul, bahwa yang datang ke Pondok Al-Qadiri karena mencintai Rasul. Karena mencintai Rasul maka segala tutur kata dan perilakunya mencerminkan ajaran-ajaran Rasul. Sekian review makalah ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.